halau segala kegelapan hati kita. Amin. Bapak Ibu yang baik, kakak adik yang tercinta, kita berkumpul di sini untuk merayakan perjamuan makan bersama dengan Yesus. Inilah pertama kalinya kami akan menyantap tubuh dan darah Kristus sebentar lagi. Kami untuk pertama kalinya pula mengambil bagian dalam seluruh perayaan Ekaristi. Betapa senangnya hati kami semua bahwa bersama dengan Bapak dan Ibu, kakak dan adik, serta umat sekalian boleh bertemu dengan Yesus. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, Engkau telah mempercayakan anak-anak-Mu pada kami, supaya kami mengajar dan mendidik mereka, mencintai dan mengabdi di Kau melebihi segala sesuatu. Waktu mereka masih kecil tak berdaya, kami telah membawa mereka kepadamu, supaya Engkau membuat atas diri mereka apa yang hanya Engkau sendiri bisa lakukan, ialah memberi mereka kehidupan ilahi-Mu. Hari ini kami datang lagi membawa mereka pada saat mereka mulai menerima tanggung jawab atas segala tindakan mereka, supaya Engkau menjadi bagi mereka makanan dan kekuatan. Bantulah mereka mengatur kehidupan mereka dalam cinta-Mu, cinta yang Engkau ungkapkan dalam kurban-Mu yang istimewa, yang dulu Kau persembahkan di kayu salib, dan kini Kau ulangi setiap hari di dalam Ekaristi Kudus. Kami berjanji tidak akan menjauhkan mereka dari Engkau, dan selalu membantu mereka menemukan Dikau ya Tuhan, sehingga jika mereka sudah menginjak usia dewasa, kami akan membawa mereka sekali lagi kepadamu, agar bersama Engkau mereka memasuki jenjang kehidupan yang Engkau pilih sendiri untuk mereka masing-masing. Ya Tuhan, terimalah anak-anak kami dan berkatilah mereka. Bapak Pastor yang terkasih, kami wakil dari orang tua anak-anak ini menyerahkan mereka untuk dapat menyambut komuni pertama. Lewat pendampingan para pembina, sekarang mereka sudah siap. Kami mohon supaya Bapak Pastor memperbolehkan mereka menyambut komuni pertama. Terima kasih. Anak-anak yang terkasih, kamu dilahirkan ke dunia ini sebagai anak-anak dari orang tuamu yang sangat kamu cintai. Beberapa hari sesudah kelahiranmu itu, kamu dibawa ke rumah Tuhan untuk dipermandikan. Ini merupakan hari kelahiranmu yang kedua, yaitu suatu hari yang jauh lebih besar daripada hari lahirmu yang pertama. Sebab oleh permandian kudus itu, kamu dilahirkan sebagai anak-anak Bapamu yang di surga. Pada hari ini, Bapa Surgawi itu mengundang kamu untuk pertama kali ke meja komuni kudus. Kamu akan makan roti dari surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sebab itu, bersyukurlah kepada Allah dengan segenap hatimu, karena hari yang sungguh indah ini. Nah, anak-anak yang baik, apakah yang kamu minta dari Ibu Gereja?
Apakah yang dibuat Yesus dalam jiwamu? Anggota keluarga yang besar dan selalu berbagi. Kalau betul-betul kamu suka hidup sebagai anak-anak Allah yang baik, cintailah dan layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Mari kita siap masuk ke dalam gereja. Kita mulai dengan perayaan Ekaristi.
Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasuki, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terima, inilah." Sesudah itu dia mengambil piala, mengucap syukur, that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. memujudkan darah dan daging dari lembu jantan itu dipakai sebagai bahan persembahan untuk mengucap syukur kepada Allah sekaligus untuk penyucian dosa-dosa mereka. Dalam bacaan pertama, kisah itu dibacakan untuk kita. Kemudian perjanjian yang lama itu digenapi atau disempurnakan di dalam diri Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dan untuk mempersatukan kita dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus tidak pakai darah binatang, tidak pakai darah lembu, domba, kambing, burung tekukul, burung merpati atau apapun. Tetapi Tuhan memberi dirinya sendiri sebagai kurban yang kudus dan berkenan kepada Allah. Maka tubuhnya
dicurah, ditumpah untuk kemuliaan Allah Bapa dan untuk penebusan dosa-dosa kita. Maka kemarin hari Kamis Putih kita merayakan perayaan itu. Sebelum besok pada hari Jumat Agung terlaksana misteri keselamatan itu, malam sebelumnya pada hari Kamis Putih itu, pada perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus duduk bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengambil roti, Dia mengucap syukur, Dia membagi-baginya. Ambil, bagilah di antara kamu. Inilah tubuhku. Kemudian anggur di dalam piala itu Tuhan Yesus angkat, Dia mengucap syukur, lalu Dia bilang, bagilah. Inilah darah yang ditumpahkan bagimu. Umatku sekalian yang terkasih, orang tua dan para wanita, anak-anak kita dengan penjelasan ini mungkin mereka belum bisa mengerti. Tugas kita membantu untuk menjelaskan sedikit kepada mereka bahwa tubuh dan darah yang kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus yang disalibkan ini dikorbankan untuk menyelamatkan kita semua, orang-orang yang dikasihi. Maka kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam ajaran Gereja Katolik yang kudus, Tuhan Yesus juga berpesan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Dengan memecah-mecahkan roti tadi, dengan minum anggur dari piala yang satu dan sama itu, kita mengenangkan Dia setiap waktu. Maka kalau ada umat mendengar pengumuman atau ketegasan untuk kita mencintai Ekaristi, supaya kita datang mengikuti misa setiap saat, supaya kita selalu mengenangkan Tuhan di dalam hidup kita. Kepada semua imam diperintahkan untuk setiap hari para imam harus mengenangkan Tuhan Yesus setiap hari. Maka para imam harus mempersembahkan Ekaristi setiap hari. Lalu ada beberapa umat beriman yang juga mau untuk menyenangkan Tuhan setiap hari. Mereka juga datang setiap hari mencari Tuhan dalam Ekaristi. Kita semua yang lain datang pada hari Minggu atau hari biasa yang bertepatan sebagai hari raya gereja. Kita datang untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan yang telah menebus kita dari kesia-siaan hidup kita. Pada titik ini, banyak orang Katolik kurang atau tidak menghayati hidup beriman ini. Izinkan saya untuk mengkatekesekan hal ini.
Anak-anak, saya sudah bilang kemarin saya tanya sama korum kemana? Belajar. Korum kemana? Andreas. Korum kemana? Alfonso. Korum kemana? Ursula. Setiap pagi untuk mama datang ke sini. Orang tua, didiklah anak-anak kita dengan iman yang benar. Jangan jauhkan mereka dari Tuhan dan gereja. Antarlah mereka untuk datang menyambut tubuh dan darah Tuhan setiap saat. Dari kecil, nilai-nilai kekudusan ini ditanamkan di dalam diri mereka. Bagaimana anak-anak ini mau datang kalau Bapak dan Mama tidak datang? Bapak Andi tidak datang, Mama Andi tidak datang, Bapak tua, Bapak Andi tidak datang.
Untuk penutup ikut menyanyi nomor 185. that I may never see. So much to be consoled as to console, to be understood as to